Pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News bersama saya Gede Satria terkait pengangkatan dari utusan khusus, penasihat khusus, dan juga staf khusus Presiden serta Kepala Badan yang dilakukan pada hari ini di Istana Kepresiden. Dan untuk mengetahui informasi terkini kita akan langsung tergabung bersama rekan kami di sana. Sudah ada Esra Ambarita. Selamat pagi Esra. Bagaimana situasi terkini di Istana Kepresidenan terkait dengan pelantikan beberapa kepala badan serta utusan khusus, penasihat khusus dan staf khusus kepresidenan? Silakan. Ya, selamat pagi Gede dan juga pemirsa. Hari ini Prabowo Subianto atau Presiden Prabowo Subianto akan kembali merampungkan komposisi yang akan bekerja untuk di kabinet Merah Putih, yakni hari ini akan dilakukan pelantikan untuk sejumlah kepala badan. Yang rencananya ini akan dimulai pada pukul 10 pagi dan berdasarkan pemantauan kami di Istana Jakarta, di Istana Kepresiden Jakarta, bahwa sejumlah kepala ini sudah tampak hadir atau sudah memasuki ke arah ruang pelantikan di Istana Jakarta. Dan beberapa tadi nama ataupun beberapa pantauan kami, komposisi nama ini sudah tidak asing lagi untuk didengar telinga. Salah satunya diantaranya kami tadi sempat melihat musisi Yovie Widianto, kemudian juga Raffi Ahmad yang turut didampingi istrinya hadir pada hari ini atau langsung masuk ke dalam, yang sempat memberikan pernyataan kepada awak media terkait apa atribusi yang akan diisi pada hari ini. Dan beberapa nama juga tidak asing yang rencananya akan hadir juga, yakni dari Muhadjir Effendi yang menjadi penasihat khusus Presiden urusan haji. Namun secara komprehensif bisa kami jelaskan bahwa beberapa kepala badan ini yakni dibagi dalam beberapa atribusi. Yang pertama bisa kami sebutkan yakni adalah Ketua Mahkamah Agung, kemudian juga utusan khusus Presiden, kemudian nantinya akan ada penasihat khusus Presiden dan sejumlah kepala badan yang juga akan bertugas di bawah naungan dari Presiden Subianto dan juga Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Nanti untuk pelantikan ini akan dimulai tepatnya pada pukul 10 pagi. Jika berkaca pada pelantikan-pelantikan sebelumnya, ini akan memakan waktu sekitar 30 menit untuk menyampaikan ataupun mengucapkan sumpah yang nanti akan dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Dan saat ini masih banyak beberapa kepala badan yang baru berdatangan atau baru menyambangi di Istana Jakarta ini untuk masuk mengikuti pelantikan pada pagi hari ini. Dan pemirsa, untuk diketahui bahwa sebelumnya Prabowo Subianto ini sudah melakukan kepada komposisi menteri, yakni di hari Senin kemarin, yakni di mana para menteri ini juga dilantik juga untuk para wakil menteri. Dan nantinya di esok hari agenda dari Presiden Subianto adalah akan melakukan sidang perdana untuk pertama kalinya untuk sidang kabinet maksud kami di Kabinet Merah Putih untuk pertama kalinya menggelar sidang untuk seluruh jajaran usai dilakukannya pelantikan untuk menteri maupun wakil menteri dan kepala badan yang rencananya akan dilantik pada hari ini. Nanti kalau secara alur ini bisa kami sampaikan bahwa dari kepala badan ini juga nantinya akan menyampaikan konferensi pers ataupun pernyataan resmi kepada awak media terkait atribusi apa yang dipercayakan oleh Presiden Subianto untuk masing-masing tokoh yang juga hadir pada hari ini. Ini kita nantikan bersama seperti apa pernyataan dari masing-masing tokoh, karena menjadi hal menarik bahwa tidak hanya diisi tokoh-tokoh politik saja, namun dari tokoh selebritas seperti Raffi Ahmad juga ikut menjadi perwakilan ataupun staf khusus untuk kepresidenan dari Prabowo Subianto. Dan pemirsa, usai nanti dirampungkannya komposisi menteri, wakil menteri, dan kepala badan otorita, dari Presiden Subianto juga mengagendakan akan adanya agenda pelatihan kepada sejumlah menteri maupun wakil menteri. Ini rencananya akan digelar di Magelang, yakni pada tanggal 25 hingga 27 mendatang, dengan harapannya bahwa semua komposisi menteri ini dapat merealisasikan visi yang dibawa oleh Presiden Subianto bersama Wakil Gibran Raka Buming Raka, yakni mewujudkan Indonesia Emas di tahun 2045. Gede. Ya, Esra, tadi kita dan Anda sudah menyebutkan bahwa ada dua selebritas yang hadir pada hari ini, ada Yovie Widianto, juga ada Raffi Ahmad. Selain dua nama selebritas ini, apakah ada selebritas lain yang sudah hadir di sana?
Ya, Gede, kalau berdasarkan pemantauan kami saat ini selebritas yang cukup mendominan ya tidak asing lagi didengar telinga adalah yang masih kami pantau hanya kedua orang tadi, yakni Yovie Widianto kemudian juga bersama dengan Raffi Ahmad, yang mana Raffi Ahmad tadi didampingi oleh istrinya Nagita Slavina. Namun kalau berdasarkan baru saja informasi kami terima, ada edaran bahwa Raffi Ahmad ini dipercayakan sebagai utusan khusus Presiden bidang pembinaan generasi muda dan pekerja seni. Kemudian juga nanti akan ada juga sebagai yang selanjutnya adalah Ahmad Rida Sabana yang merupakan sebagai utusan khusus Presiden bidang usaha mikro kecil dan menengah ekonomi kreatif dan digital. Kemudian juga akan ada nama Maria Elka Pangestu sebagai utusan khusus Presiden bidang perdagangan. Kemudian Zita Anjani sebagai utusan khusus Presiden bidang pariwisata. Kemudian dari tokoh publik ataupun tokoh politik maksud kami, tadi juga kami saksikan atau kami lihat dari Budiman Sujatmiko juga ini akan tampak mengisi kepala dari kepala badan maksud kami yang pada hari ini tadi juga sempat memberikan pernyataan resminya. Kalau secara keseluruhan bisa kami uraikan kembali, yang pertama adalah Ketua Mahkamah Agung yang juga akan dilantik pada hari ini, yakni Profesor Dr. H. Sunarto, kemudian juga utusan khusus Presiden, yakni ini dibagi dalam beberapa kepala. Yang pertama adalah Muhammad Mardiono. Kita ketahui Muhammad Mardiono ini merupakan salah satu tokoh politik juga, yakni ini akan sebagai utusan Presiden bidang ketahanan pangan. Kemudian Setiawan Ikhlas, yakni ini akan menjabat sebagai utusan khusus Presiden bidang ekonomi dan perbankan. Dan kemudian Miftah Maulana Habibur Rahman, ini sebagai utusan khusus Presiden bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan. Dan tadi Raffi Ahmad sudah saya sampaikan. Kemudian yang menjadi menarik adalah penasihat khusus Presiden. Ini terdiri dari 6 orang. Jika saya sampaikan, yang pertama adalah Muhajir Effendi. Ini menjadi penasihat khusus Presiden urusan haji. Kemudian juga Purnomo Yosgiantoro sebagai penasihat khusus Presiden urusan energi. Kemudian juga Bambang Permadi Sumantri. Ini sebagai penasihat khusus Presiden urusan ekonomi. Dan yang tidak asing lagi bagi kita adalah di sini ada Jenderal Dudung Abdurrahman, yakni sebagai penasihat khusus Presiden urusan pertahanan nasional, dan dilanjutkan dengan Dr. Terawan Agus Putranto sebagai penasihat khusus Presiden urusan kesehatan nasional, dan juga ada Luhut Binsar Panjaitan yang juga kemarin sudah dilantik. Ini sebagai atribusi kemudian yakni sebagai penasihat khusus Presiden urusan investasi, dan staf khusus Presiden yakni tadi kita saksikan bersama ada Yovie Widianto sebagai staf khusus Presiden. Kemudian untuk Badan Penyelenggara Haji juga dibagi dalam beberapa nama. Yang pertama ada Haji H. Mulyaman, maksud kami Darmansyah sebagai Kepala Pengelola Investasi, dan selanjutnya nama yang kami sampaikan adalah Kaharudin Daeng sebagai Wakil Kepala Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara, dan yang urutan selanjutnya adalah Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan. Ini diisi oleh 3 nama. Yang pertama adalah yang tadi saya sampaikan adalah Budiman Sujatmiko. Untuk atribusinya adalah Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan, di mana ini ada 2 wakilnya yang sudah sempat juga kami ajak berbincang, yakni ada Wakil 1 dan Wakil 2. Untuk wakil pertama adalah Nanik Sudaryati Deyang yang menjadi Wakil Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan. Ini menjadi wakil pertama. Kemudian wakil kedua adalah Insinyur Irwan Sumule yang menjadi Wakil 2 Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan. Baik. Kemudian ini adalah selanjutnya kepala juga untuk Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, yakni terdiri dari 2 nama. Baik, Kepala Esra. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Baik, kita di laporan Insinyur Arfiansyah. Kita nantikan bersama seperti apa pelantikannya. Ya, demikian laporan dari Esra Ambarita langsung dari Istana Kepresidenan melaporkan siapa saja yang hari ini dilantik sebagai kepala badan, staf khusus, dan juga utusan khusus dan